Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siska Nova Amalia. Saya siswi dari SMA Negeri 1 Mondang, Tulungagung. Dalam penelitian ini, kami memilih situs Candi Mirigambar yang terletak di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Candi Mirigambar merupakan peninggalan sejarah dari abad 12 hingga abad 14 yang terkait dengan Kerajaan Singasari dan Kerajaan Majapahit. Candi ini juga dikenal sebagai Candi Angling Dharma karena reliefnya yang menggambarkan kisah Angling Dharma dan Panji. Pembangunan Candi Mirigambar ini telah direkonstruksi secara historis berdasarkan prasasti dan catatan arkeologi. Pada abad 12, pembangunan Candi Mirigambar ini telah diyakini berkaitan dengan periode awal Kerajaan Majapahit atau bahkan sebelumnya. Pada struktur candi terdapat relief angka yang mencatat tahun 1214 Saka, yang menunjukkan bahwa konstruksinya sudah mulai pada akhir abad ke-12. Pak, kami di sini mau tanya-tanya tentang Candi Mirigambar, boleh? Ya, silakan. Jawab. Untuk yang pertama itu candi ini tuh dibangun oleh siapa? Kalau tokoh yang membangun itu di mana-mana itu memang tidak bisa kita jelaskan, ya. Tapi eranya itu mengikut tahun-tahun yang ada, itu era Majapahit yang terakhir. Maksudnya kan candi itu kan tidak mungkin dibangun sekali selesai, kan tidak mungkin, tidak bertahap. Jadi sudah lama sekali. Iya. Yang pertama kali menemukan candi ini, terus proses penelitiannya itu gimana? Yang menemukan candi ini itu namanya Mbah Josari. Ya, itu ditemukan pada tahun 1870. Adapun kronologisnya kan Mbah Josari itu bertani atau bercocok tanam di sekitaran sini, kan ada tanah yang berbentuk kayak bukit, ya. Setelah dicangkul atau dibajak itu selalu menemukan banyak batu bata. Setelah dilaporkan ke pemerintah Belanda dan ditindaklanjuti, digali, ternyata ditemukanlah sebuah candi. Kronologis penemuannya seperti itu. Jadi dulunya itu sebuah bukit. Ya, ketutup, ya. Ini ketutup kayak tahu pundung rayap itu. Ya. Nah, itu jadi kayak bukit, kayak ketutup sih. Jadi yang latar belakangnya itu. Iya. Apakah ada kaitan antara Candi Mirigambar ini dengan kerajaan besar di Jawa Timur, seperti Kerajaan Majapahit gitu, Pak? Ada. Di sini ada, sebetulnya ada 5 angka tahun, ya. Dari tahun 1294 Saka, 1304 Saka, 1310 Saka, 1322 Saka, dan 1328 Saka. Jadi kalau kita lihat dari angka-angka tahun tersebut, kan awal Majapahit sampai akhir Majapahit. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dibangunnya Candi Mirigambar itu juga merupakan monumen peralihan kuasa antara Hayam Wuruk dengan Wikramawardhana di 1388. Kan tahun Saka itu ditambah 78, nanti ketemu angka tahun Masehi. Dan yang paling populer di sini itu 1310 Saka. Jadi 1388 Masehi itu antara peralihan kuasa antara Hayam Wuruk dengan Wikramawardhana. Alasan Candi Mirigambar ini dibangun untuk kegiatan apa saja? Kemungkinan di sini itu merupakan daerah administratif yang sudah besar, ya, otomatis memerlukan tempat peribadatan kayak gitu, ya. Nah, tapi kalau fungsi dari Candi Mirigambar memang kita lihat dari ornamen yang ada di gapura ini, ornamen yang melengkung itu
bahasa arkeolognya itu merupakan ornamen awan ya. Nah, filosofinya awan itu berada di atas sangat disucikan, maka bisa dipastikan kegunaan atau fungsi Candi Mirigambar itu untuk pemujaan atau peribadatan. Fungsi utama Candi Mirigambar pada masa lalu itu gimana Pak? Maksudnya kayak dipuja atau siapa ada pemujaan? Iya, kalau tokohnya itu tidak ada, cuman candi itu memang biasanya ada dua kemungkinan ya. Yang pertama untuk perabuan, yang kedua untuk pemujaan. Tapi di sini kita lihat dari keberadaan ornamen atau ciri khas yang bisa kita baca, ini merupakan fungsi utamanya untuk pemujaan. Mungkin ada dewa atau dewi yang mungkin dipuja dari gambar itu? Kalau di dalam sini itu bisa kita lihat dengan adanya ornamen relief burung Garuda yang ada di, bisa kita lihat ya. Nah, kita tunjukkan di sini. Ini burung Garuda. Kalau kita lihat dari sini wajah kala ya. Dari barat wajah kala, dari selatan wajah kala, tapi kalau kita lihat dari sudut sini itu sudah merupakan burung Garuda. Nah, ini burung Garuda merupakan wahana Dewa Wisnu, dan Dewa Wisnu merupakan salah satu dewa yang dipuja oleh penganut agama Hindu, sekaligus menunjukkan ciri khas atau sifat keagamaan Candi Mirigambar adalah bersifat agama Hindu. Jadi bisa kita buktikan dengan adanya burung Garuda. Untuk bentuk dan ukuran Candi Mirigambar ini dibandingkan dengan candi-candi yang lain itu gimana Pak? Menurut Bapak? Kalau ukurannya sini standar ya, 7,5 kali 7,5 panjang kali lebarnya. Untuk ketinggian untuk sementara ini tinggal 2,53. Kalau kita banding dengan yang lain-lain ya sebetulnya memang agak kecil, tapi ada yang mengatakan bahwa Candi Mirigambar merupakan miniatur dari Candi Sanggrahan. Nah, tetapi filosofi kehidupan itu meliputi ya di sini. Ada kehidupan hewan, kisah manusianya ada, dan tumbuhannya juga ada. Apa ada relief atau simbol yang ditemukan di candi ini yang dapat mengungkapkan lebih banyak tentang kebudayaan? Kalau tentang kebudayaan biasanya para pemangku itu kemarin itu mencoba untuk melihat atau mengukil dari relief batik ya. Nah itu seperti yang kayak ini. Ini kemarin itu dari dinas pariwisata juga datang ke sini juga bersama para ahlinya, mencoba untuk mengangkat identitas Tulungagung khususnya, itu ciri khas batiknya itu kayak apa. Jadi untuk sementara ini untuk penelitian aja, untuk pengambilan materi nanti kapan dijadikan dari mana itu. Seperti yang ini, tapi kalau yang ornamen ini misalnya diambil batik itu tidak boleh ditaruh di bawah, itu minimal di lengan. Soalnya awan. Iya, itu karena keberadaan filosofinya kan di atas. Seperti itu. Kan saya melanjutkan pertanyaan. Saya lanjutkan ya Pak. Di sini tuh ada nggak sih Pak kayak patung, prasasti atau artefak lain yang ditemukan terus dapat mengungkap lebih banyak tentang fungsi candi dan perannya dalam masyarakat? Kalau patung dan arca itu sampai sekarang keberadaannya dulu memang ada, tapi sekarang tinggal serpian-serpian ya kalau arca dan patung. Cuman kalau prasasti itu di sini pernah ditemukan prasasti Lempeng Tembaga yang namanya Prasasti Satyapura. Itu mungkin kalau ada di browsing Prasasti Satyapura nanti mesti ketemu Candi Mirigambar. Dan sekarang posisinya berada di Museum Nasional Jakarta. Yang isinya sebagian itu mengatakan tadi saya jelaskan
peralihan kuasa antara Hayam Wuruk dengan Wikramawardhana. Dan yang terakhir itu merupakan saptaan atau ancaman sesiapa saja yang merusak Candi Mirigambar akan mendapat balasan. Kalau di darat ya bisa makan harimau, ular dan sebagainya. Kalau di laut ya bisa ketemu buaya, ikan dan sebagainya. Itu kurang lebih dari itu. Terus gimana Pak museum ini tuh berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sejarah? Candi Mirigambar khususnya kalau meningkatkan pengetahuan misalnya ya setiap ada event, misalnya ada seminar atau apa itu mesti melibatkan masyarakat sekitar. Dan yang jelas dengan adanya event-event tersebut sedikit banyak UMKM masyarakat sekitar juga terangkat. Ini mau ada kegiatan tapi itu tanggal 15 ini saya tidak tahu panitianya dari mana, ada kegiatan di lapangan. Nanti kan efeknya juga membawa apa ke background dan ini. Terus peran Museum Mirigambar dalam melestarikan dan menyebarkan informasi mengenai turisme itu gimana? Kami yang jelas bekerja sama dengan Dinas Pariwisata ya, otomatis di naungan Dinas Pariwisata, dan kami bertanggung jawab kepada BPK wilayah 11 Trawulan yang kemarin juga menyelamatkan ada 4 artefak ini yang tadinya lokasinya di luar lokasi saat ini, dan 23 Oktober kemarin berhasil dievakuasi. Dengan adanya penambahan perbendaharaan atau artefak baru ini juga bisa untuk meningkatkan daya tarik masyarakat dan umumnya, dan terutama di bidang pendidikan kepada adik-adik sekolah. Terus kondisi pemeliharaan dan konservasi Candi Mirigambar seperti itu? Kalau kondisinya ya alhamdulillah bagus. Ini kebetulan saya sendiri yang melakukan perawatan setiap harinya. Terus kami bertanggung jawab pada BPK mengadakan laporan setiap bulannya ke BPK wilayah 11 Trawulan. Saya bekerja mulai 2010. Jadi lumayan lama. Tapi lebih lama ibu itu ya ada 30 tahun lebih, karena 2010 terus saya lanjutkan. Terus tantangan yang dihadapi dalam merawat candi ini biar tidak terjebak dari kerusakan itu gimana? Tantangannya itu sebetulnya gimana ya? Kalau tantangan berat itu sebetulnya ya, cuman biasanya ada segelintir masyarakat yang kita bersama-sama mesti menjaga. Cuma kadang-kadang yang namanya manusia itu kan tidak sama. Aman Ya, alhamdulillah selama ini aman, karena yang jelas masyarakat sekitar juga ikut mendukung keamanan dan merasa tergeni. Karena biasanya kalau sampai ke sini terus nggak ada itu, kalau ada anak kecil atau apa mesti memberitahu rumahnya di sana. Terus nomor saya sebenarnya saya tinggal di bengkel itu, ada di situ. Karena saya tidak dibenarkan untuk meninggalkan berada di lokasi. Terus depannya itu ada rencana untuk berinvestasi untuk upaya melestarikan candi. Sebetulnya kalau dalam pelestarian kami sudah lama melibatkan anggota masyarakat ya, khususnya lingkungan sekitar sini. Karena itu tadi untuk menjaga keamanan yang utama, terus yang kedua untuk melestarikan itu tidak mungkin kami bergerak sendiri, itu tanpa dukungan dengan masyarakat sekitar. Candi Mirigambar dapat dijadikan sebagai sarana edukasi bagi generasi muda dan wisatawan yang datang ke warga. Kami berharap memang tujuan utamanya ke situ, edukasi wisata, ya, terus juga untuk edukasi pendidikan untuk anak adik-adik sekolah. Yang utamanya sekarang kan memang sudah mulai marak di mana-mana kan, dari
tahap MI, SD sampai mahasiswa. Nah, kemarin itu juga dari Win Ponorogo baru. Banyak ya? IAIN Ponorogo ya kayak di sini. Ya. Terus jenis kegiatan atau program yang dapat diajukan di sekitar candi atau museum untuk meningkatkan ilmu kesadaran masyarakat tentang budaya situs sejarah itu apa aja? Di 3 bulan kemarin itu dari BPK juga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata itu mengadakan kegiatan pemugaran ya, teknis pemugaran, dan itu melibatkan masyarakat sekitar sini juga diundang untuk mewakili untuk mengetahui kegiatan tersebut. Jadi dengan adanya kegiatan itu kami juga berharap bahwa sedemikian rumit dan sedemikian telitinya para ahli untuk melindungi, melestarikan cagar budaya yang ada di wilayah Indonesia khususnya dan umumnya dan Tulungagung khususnya. Dan masyarakat kemarin antusiasnya juga bagus karena semua yang diundang kelihatannya juga mengikuti dengan baik. Gitu. Oke Pak, terima kasih ya buat informasi yang sudah Saya sampaikan, semoga begini, semoga kalian bisa mengambil manfaat dari yang kita cari tentang situs bersejarah ini. Ya. Di belakang candi ini terdapat sebuah altari untuk menaruh sajen saat melakukan ibadah. Dan di sebelah sini terdapat reruntuhan batu dari candi tersebut. Tidak disusun kembali karena pada saat itu peneliti tidak tahu candi mana yang runtuh.